Ya. Oh, 1, 2, 3. Oke. Siapa yang buka? Kakak aja. Kita nggak ada nama kelompoknya di sini. Iya, aku baru sadar. Jadi kayak mana? Nggak apa-apa lah. Nggak Nanti lah, aja ditambah. Biar aja lah, lantai aja lah udah. Lanjut aja kan. Udah jam 7. Oke. Ya, ngelek. 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 Ipika ngelek, sabar. Ngelek. Udah. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok ulang. Kelompok berapa kita? Kelompok 5. berapa kita? Oke, ulang. 5. Ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang relasi dan fungsi. Pertama-tama, perkenalkan saya Ristami Fatimah Kapitrinata Kuba dengan NPM 18050008 dan rekan saya. Nama saya Friska Nilasari Pasaribu, NPM 18050010. Oke, begitu perkenalan dari kami akan memulai materi yang pertama yaitu dari relasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini kami sudah membuat slide PowerPoint. Kalian bisa memperhatikan di sini ada yang pertama itu ada pengertian relasi. Pengertian relasi sebelumnya saya tidak langsung membahas ke dalam pengertian, tetapi saya mengajak teman-teman untuk berimajinasi gitu. Nah, nih di sini kalian bisa lihat ada sebuah gambar anak kecil. Nah, di sini ada Tino berencana membeli buku tulis dan pensil, Ayu membeli penggaris dan penghapus, Togar membeli ballpoint, buku tulis, dan tempat pensil, sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Nah, dari gambar ini kita bisa memperhatikan bahwa ada hubungan antara himpunan anak, yaitu ada Tino, Ayu, Togar, dan Nia, dengan himpunan alat tulis, buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, ballpoint, tempat pensil. Nah, hubungan antara himpunan anak dengan himpunan alat tulis itu dihubungkan dengan kata membeli. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa pengertian relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Saya rasa kalian bisa paham untuk pengertian relasi karena ini masih pengertian masih mudah ya. Oke, selanjutnya itu ada menyatakan relasi. Nah, jadi relasi itu bisa kita nyatakan dalam tiga cara. Yang pertama itu ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Nah, saya akan menyediakan sebuah soal dan kita akan menyajikannya langsung sekaligus dalam ketiga cara menyatakan relasi. Kalian bisa memperhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama ada nama siswa, ada Buyung, Doni, Vita, Putri. Terus pelajaran yang disukai ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Di sini kita misalkan nama siswa itu A dan B itu pelajaran yang disukai. Dan bisa kita lihat pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Nah, pasti kalian bertanya-tanya bagaimana cara membuat relasi melalui diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, kita kerjakan yang untuk yang pertama ada diagram panah. Oke, diagram panah ini kita misalkan kan tadi sudah ada A dan B. Tinggal kita pisahkan aja. Jadi kita buat sebuah kotak ini, gambarnya kan bisa lihat ada A, ada B. Nah, kalau Buyung kan mana nih? Oke, Buyung dipasangkan dengan IPS dan kesenian. Dari tabel tadi kita bisa lihat kan, kalau Buyung tuh menyukai IPS dan kesenian. Nah, habis itu ini Doni seterusnya. Oh iya, jangan lupa kalian menggunakan tanda ini ya, karena itu menunjukkan arah.
Oke, dan seterusnya ada Vita menyukai IPA, Putri juga menyukai matematika dan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya itu ada nih, cara membuat dalam diagram Kartesius. Soalnya masih sama seperti tadi. Buyung tadi menyukai, mana Buyung? Ini, Buyung menyukai IPS dan kesenian. Nah, sama seperti yang tadi kan, cuman ini cara penggambarannya berbeda. Dia menggunakan diagram Kartesius. Begitu juga selanjutnya, Doni menyukai keterampilan dan olahraga. Sama kayak kita menggambar, apa ya, kalau menggambar titik gitu kan. Nah, jadi kayak himpunan A ke himpunan B gitu. Nah, selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu ya tinggal kita tulis saya gini. Tapi kita pisah satu-satu. Jadi Buyung, IPS, Buyung, kesenian, terus Doni, keterampilan, Doni, olahraga, dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa latihan soal untuk menguji lagi kemampuan kalian dalam menyatakan sebuah relasi. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Dan fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Friska. Kepada Friska, saya persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu fungsi. Yang pertama itu ada pengertian fungsi. Perhatikan uraian berikut. Pengambilan data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 disajikan pada tabel berikut. Nah, kita bisa lihat dulu tabelnya di sini ada nama siswa dan berat badan. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Di sini kita bisa lihat ada diagram panah. Gambar di atas merupakan diagram panah yang menunjukkan relasi berat badan dari data tabel tersebut. Dari diagram panah pada gambar tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada setiap siswa memiliki berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan dengan anggota B. B, setiap siswa memiliki tepat satu berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan atau pasangan dengan anggota B. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi yang demikian dinamakan fungsi atau pemetaan. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, di sini ada syarat suatu relasi. Yang pertama itu adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan satu anggota B. Nah, poin B ini ada notasi dan nilai fungsi. Kalian bisa lihat gambarnya. Kita ke slide berikutnya. Diagram di atas menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y, anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi F memetakan X anggota A ke Y, anggota B. Nah, itu ada himpunan A disebut dengan domain atau daerah hasil, himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Himpunan C bagian B yang memuat Y disebut range atau daerah hasil. Nah, kita bisa lihat contoh di sini. Perhatikan diagram panah pada gambar di atas. Tentukan yang pertama itu ada domain, kedua kodomain, ketiga range, dan keempat bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya aja. Nah, domainnya itu adalah A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kodomain B sama dengan A, B, C, D, E. Nah, range itu daerah hasilnya itu ada A, C, E. Nah, bayangan 1 oleh fungsi F adalah F1 sama dengan A. Bayangan 2 oleh fungsi F adalah F2 sama dengan A.
F3 sama dengan C, F4 sama dengan C, F5 sama dengan E. Nah, kita masuk ke poin C, yaitu cara menyatakan fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Di sini, misalkan A sama dengan 135 dan B min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jika fungsi A ke B ditentukan dengan fx sama dengan x kurang 2, maka F1 sama dengan itu min 1, F3-nya 1, F5-nya 3. Diagram panah yang menggambarkan fungsi tersebut, ini kita bisa lihat ada gambarnya. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, itu ada diagram kartesius dari fungsi f. Nah, kalian bisa lihat ini diagram kartesiusnya. Yang poin B, himpunan pasangan berurutan dari f tersebut adalah 1 min 1, 3 1, dan 5 3. Perhatikan bahwa setiap anggota A muncul tepat 1 kali pada komponen pertama pada pasangan berurutan. Nah, di sini ada poin D, menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua, itu yang pertama, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan A, maka N A sama dengan 1 dan NB sama dengan 1. Satu-satunya pemetaan yang mungkin dari A ke B mempunyai diagram panas seperti tampak pada gambar yang ini ada. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang kedua, jika A sama dengan 1, 2, dan B sama dengan A, maka NA sama dengan 2 dan NB sama dengan 1. Pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke B, bisa kalian lihat gambarnya. Kita masuk ke poin C. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan AB, maka NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 2. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang D, jika A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan A, maka NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 1. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 1. Di sini bisa kalian lihat gambarnya. Yang E, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan A, B, C, maka NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 3. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang F, jika A sama dengan 1, 2, dan B sama dengan AB, maka A sama dengan 2 dan B sama dengan 2. Banyaknya pemetaan mungkin dari A ke B ada 4. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya. Yang G, jika A sama dengan 1, 2, 3, dan B sama dengan AB, maka NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 2. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 8. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini ada gambarnya. Nah, di sini ada tabel banyaknya anggota himpunan A, himpunan B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B ke A. Nah, kalian bisa lihat tabelnya. Nah, kita masuk slide berikutnya. Yang bagian E itu menggambar grafik fungsi dalam koordinat kartesius. Misalkan X keubah pada himpunan M sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan fungsi Fx menuju 2X tambah 1, dari himpunan M ke himpunan bilangan cacah. Untuk memudahkan cara menulis maupun membaca fungsi dari setiap X, maka dibuat dalam bentuk tabel. Kalian bisa lihat tabel di sini, dan di slide ini sudah tersedia juga gambar grafiknya. Kalian bisa lihat. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Di sini ada latihan soal yang mungkin teman-teman bisa kerjakan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Rista. Oke, terima kasih Tika. Sekian presentasi dari kami mengenai relasi dan fungsi. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kami jelaskan, mulai dari pengertian, mulai dari cara menyatakan suatu relasi maupun suatu fungsi.
Nah, untuk lebih memahaminya, kami harapkan kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah kami berikan. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat siang. Ya udah. Muncul nggak recordannya, Kak? Coba matiin record. Stop dulu.